Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ini Khalid bin Walid ini adalah tokoh terakhir dalam kitab ini, ya. Ronda, besok masih ada Mus'ab bin Umair. Taib, Khalid ibn al-Walid. Ata'rifuna ummatal Islam man Khalid ibn al-Walid? Tahukah antum semuanya siapakah Khalid ibn al-Walid? Beliau adalah Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Qurashiyu, dari suku Quraisy. Al-Makhzumi, dari marga Al-Makhzumi. Al-Makki, beliau adalah seorang yang lahir di kota Makkah, makanya beliau dinamakan Al-Makki nisbatan ila Makkah. Kunia beliau adalah Abu Sulaiman, dan gelar beliau adalah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan yang menamai itu adalah Allah sendiri melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi gelarnya Khalid ibn Walid adalah Saifun min suyufillahil maslulah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Wa farisul Islam, kesatria Islam, pendekar berkuda Islam. Walithul masyahid, singanya peperangan, macannya peperangan. Al-Imam, beliau adalah seorang pemimpin. Al-Amir Al-Kabir, komandan besar. Qaidul Mujahidin, panglima para mujahidin. Khalid ibn al-Walid fil jahiliyah qabla al-Islam fi muqaddimati juyushil kufri li muharabatil Islam wal muslimin. Khalid ibn al-Walid ketika jahiliyah merupakan manusia terdepan dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang hebat ketika jahiliyah, maka dia akan menjadi orang yang hebat ketika Islam jika mereka memahami. Wa innama fa'alahu bil muslimin fi ghazwati Uhudin la yakhfa ala ahadin. Sesungguhnya apa yang dilakukan Khalid bin Walid dalam perang Uhud, ya, tidak samar bagi kita semua. Ya, Khalid bin Walid memimpin pasukan kafir Quraisy dalam perang Uhud dan berhasil menumbangkan atau mengalahkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Jadi kaum muslimin banyak yang gugur. Bahkan ada seorang sahabat yang membunuh sahabat yang lain karena datang pasukannya Khalid dari arah belakang. Kondisi mereka sedang mengumpulkan ghanimah, tidak fokus. Kemudian datang pasukannya Khalid dari belakang, sampai-sampai ada sahabat yang dibunuh oleh sahabat karena nggak sengaja. Dan di antara sahabat yang terbunuh adalah Al-Yaman. Al-Yaman ini adalah ayahanda dari Hudzaifah ibn Yaman.
ketika melihat ayahnya dibunuh sama, ya terbunuh bukan dibunuh ya, enggak sengaja. Maka Hudzaifah bin Yaman berkata, yaghfirullah lakum jami'an. Semoga Allah mengampuni kalian semuanya. Jadi itu Khalid ibn Walid. Dan Khalid ibn Walid adalah seorang yang masuk Islamnya beliau itu sebelum Fathu Makkah. Jadi masuk Islamnya bukan Fathu Makkah, bukan. Bahkan sebelum Fathu Makkah, bahkan dalam Fathu Makkah itu sendiri Rasulullah memberi tugas Khalid untuk memimpin pasukan. Ya. Tsumma huwa fi tariqihi min Makkah ila al-Madinah liyuslimah. Faqad sarahallahu sadrahu lil Islam. Jadi beliau masuk Islam berangkat dari Mekah ke Madinah. Dan itu kemarin saya jelaskan ketika pembahasan Amr bin As. Masih ingat kan? Betul ya? Gak sengaja ketemu di jalan gitu. Sama-sama orang hebat. Kalau Khalid cenderung di militer, kalau Amr cenderung di negarawan, politik, siasat. Nah itu. Ya, tapi Amr bin As juga pernah ditunjuk Nabi untuk menjadi panglima perang. Yaqulu Amr ibn al-As radhiyallahu an, dan Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Kalau anaknya itu beda karakter sama Amr bin As. Kalau Amr bin As itu ahli politik, ahli negara, ahli siasat, ahli ngatur orang, itu Amr bin As. Kalau anaknya enggak. Anaknya adalah seorang alim, seorang ahli ilmu, termasuk abadilahnya sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, termasuk abadilahnya sahabat. Abdu'nya sahabat yang kebanyakan di antara mereka ini ahli ilmu. Amr bin As berkata, kharajtu ay minal habasyati amidan li Rasulillahi li uslim. Aku keluar dari negeri Habasyah niat ke Madinah untuk masuk Islam dan membaiat Rasulullah. Loh, kok bisa Amr bin As ini di Habasyah? Kok tidak Madinah? Kok tidak apa? Kok tidak dari Mekah? Apakah sejak zamannya Ja'far dulu itu nggak pulang-pulang? Atau bagaimana? Kan dulu kan Amr ibn al-As ditugaskan kafir Quraisy untuk berangkat ke Najus atau An-Najasyi. Tujuannya agar Najasyi mengusir pulang orang-orang yang hijrah. Betul ya? Betul sampai sini? Berhasil apa enggak Amr bin As pada waktu itu? Tidak berhasil. Karena justru Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang hijrah dikasih tempat, dilindungi, dihormati, dimuliakan oleh oleh Najus atau An-Najasyi. Nah, lalu kok bisa? Apakah Amr bin As dari zaman dulu gak pulang-pulang? Ataukah pulang terus balik? Jawabannya pulang. Bahkan disuruh pulang dengan membawa hadiahnya kembali, betul kan? Masih ingat dulu? Nah, kembali ke Mekah itu berlalunya zaman Amr bin As ini, karena dia ini seorang negarawan, ngerti, memang ahli siasat, dia itu ngerti bahwa ini nanti Muhammad akan menguasai. Dia paham itu. Maka dia tahu bahwa Mekah nggak akan mampu mengalahkan Madinah. Karena dia hijrah ke Habasyah, tujuannya minta apa? Perlindungan. Minta apa? Suaka. Karena dia punya hitung-hitungan. Saya Abu Jahal wis mati, Umayyah bin Khalaf wis mati kabeh. Karek siji tok sing urip. Sapa? Umayyah bin Abu Jahal wis mati kat biyen. Dalam perang apa? Badr. Jadi punya hitung-hitungan Amr bin As, was enggak mungkin menang. Di sana ada Khalid, Khalid belum tahu dia, ada macam-macam pendekar. Ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada pendekar-pendekarnya sahabat. Abdurrahman bin Auf punya hitung-hitungan. Dia mengira bahwa urusannya Nabi akan semakin besar dan akan menguasai Jazirah Arab.
Ini dia kembali ke Habasyah. Di Habasyah justru dia masuk Islam. Ketemu sama siapa? Najasyi. Dan Najasyi mengatakan, celaka wahai kamu Amr bin As, segeralah masuk Islam. Wallahi aku ini baca Injil. Padahal Najasyi belum pernah lihat siapa? Belum pernah lihat Rasul. Tapi dengar ceritanya, dikasih argumen, dibacakan Al-Quran, langsung paham dan masuk Islam. Maka Najasyi mengatakan, celaka kau Amr bin As, segera datang ke Rasulullah Muhammad SAW, berbaiatlah kepadanya. Wallahi innahu lanabiyyun, demi Allah dia adalah seorang nabi. Akhirnya dipikir-pikir, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, dia nyebrang, kan harus nyebrang Laut Merah toh, antara Habasyah dengan Jazirah Arab itu. Dia balik langsung ke mana? Ke Madinah. Nah, itu ceritanya. Kharajtu ay minal Habasyati amidan li Rasulillahi li uslima. Aku keluar dari negeri Habasyah niat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li uslima, untuk masuk Islam. Falaqitu Khalid bin al-Walid wa dzalika qubail al-Fath wa huwa muqbilun min Makkah. Di tengah jalan aku ketemu Khalid bin Walid. Sama-sama pendekarnya. Sama-sama orang hebat dua-duanya ini. Ya, sama-sama berangkat dari Mekah, ketemu di jalan. Dari arah Makkah maksudnya. Ketika ketemu di jalan, maka Amr bin As berkata, "Aina ya Abu Sulaiman?" Wahai Abu Sulaiman, mau kemana? Wahai Abu Sulaiman, mau kemana anda ini? Qala wallahi laqad istaqamal mansim ay tabayyana at-tariq. Wahai Amr bin As, jalan semakin terang benderang. Innar rajula yakni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyyun. Wahai Amr bin As, jalan sudah nampak terang benderang. Wa innar rajula la nabiyyun, dan sungguhnya orang yang kita perangi selama ini, kita boikot, ya kita kerasi dia, kita usir, kita lempari, ya kotoran unta. Lastabanal tariq, tabayyana tariq, sekarang jalan telah terang benderang. Innahu lanabiyyun, dia itu benar-benar seorang nabi. Adhabu wallahi uslim, demi Allah aku pergi ke kota Madinah tujuannya untuk masuk Islam. Fahatta mata, kapan lagi kalau enggak sekarang? Dan tepat itu keputusannya Khalid, tepat. Karena kalau seandainya masuk Islamnya ketika Fathu Makkah, ketika kaum muslimin datang ke mana? Ke Makkah, maka beda statusnya. Orang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan orang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Bisa dipahami ya? Orang kalau masuk Islamnya setelah Fathu Makkah, nilainya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alhamdulillah Allah mentakdirkan Khalid bin Walid masuk Islam sebelum apa? Fathu Makkah. Qala qultu wallahi ma jitu illa li uslim. Kata Amr bin As, demi Allah, seperti yang kamu katakan, aku juga akan datang ke kota Madinah tujuannya masuk Islam. Subhanallah. Ini perjalanan yang paling indah nih. Perjalanan menjemput hidayah. Faqadimna ala Rasulillahi, maka kami datang menuju Rasulullah. Faqadima Khalid, begitu juga Khalid juga datang ke Nabi. Fa aslama wa bai'a, kemudian Khalid bin Walid masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma an aslama hatta qaddama ruhahu wa nafsahu wa ma lahu fi khidmatil Islam wal muslimin. Dan tidaklah Khalid bin Walid masuk Islam kecuali dia langsung mempersembahkan nyawanya, raganya, hartanya untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Khalid bin Walid ini saking cintanya dengan Islam, saking cintanya dengan jihad, sampai-sampai Khalid bin Walid ini pernah ngomong begini. Wallahi demi Allah, malam yang dingin, mencekam, gelap gulita di musim dingin, ya aku menunggu esok hari untuk menyerang
sebuah kaum itu lebih aku cintai daripada istriku malam pertama dibawa kepadaku dan aku dikabari bahwa anakku telah lahir. Apa maksudnya? Bisa dipahami kira-kira? Dikabarkan kepadaku bahwa anakku lahir, atau dibawakan pengantinku ke kamarku malam pertama, tidak lebih aku cintai daripada malam yang dingin gelap gulita aku di tengah pasukan Islam menunggu subuh hari untuk menyerang kaum-kaum kafir. Saking cintanya dengan apa? Islam. Jadi malam gelap gulita di musim bersalju. Kalau misalnya ke Syam turun salju. Palestina itu kalau Januari itu turun salju. Desember musim dingin luar biasa. Dan itu dulu pernah Khalid ke sana mimpin pasukan Islam. Ya, tidak semua wilayah itu cuacanya sama dengan Mekah dan Medina. Negara-negara yang ditaklukkan oleh para sahabat ada yang mengalami musim dingin hebat. Medina saja kalau musim dingin luar biasa dinginnya. Kan gitu kan? Apalagi semakin ke utara. Itu Khalid ibn Walid. Wa hadisuna an Khalid ibn Walid sayakunu min an manakibihi wa muwafiqihi wa mawaqifihi. Pembahasan kita tentang Khalid bin Walid, tentang keutamaan-keutamaannya dan sikap-sikap kepahlawanannya. Yang pertama yang kita bahas adalah keutamaan. Apa saja keutamaan Khalid ibn Walid? Yang pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayfun min suyufillahi sallahu Allahu ala ru'usil kuffar wal munafikin. Keutamaan Khalid yang pertama adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia adalah saifun min suyufillah al-maslulah. Beliau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus di kepala-kepala orang kafir. Itu julukannya Khalid. Julukan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Iya, seluruh para sahabat itu suyufullah, pedang-pedangnya Allah. Tapi setempel pedang Allah itu hanya dikhususkan Nabi untuk siapa? Khalid. Ceritanya itu dalam perang Mu'tah. Kenapa Khalid bin Walid kok dijuluki pedang Allah yang terhunus? Kejadian itu ya bermula dari perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang antara kaum muslimin dengan kekuatan unsur-unsur Romawi. Bisa dipahami? Ini perang pertama, gesekan pertama antara kaum muslimin dan tentara salib. Tapi ini beda dengan tentara salib di zamannya Salahuddin al-Ayyubi. Karena Salahuddin al-Ayyubi itu Katolik Barat, Eropa Barat. Itu nanti zamannya Salahuddin. Kalau zamannya Nabi ini masih Bizantium, Romawi Timur, yang nanti pusatnya ada di Konstantinopel. Kan Kristen kan ada Romawi Barat, ada Romawi Timur, dan gak akur sampai detik ini. Eropa Barat sama Eropa Timur gak akur sampai detik ini. Rusia perang sama sama Eropa kan sekarang ini. Ya. Rusia Kristennya ortodok. Kalau Barat Kristennya ya kalau nggak Katolik ya apa? Protestan. Kembali ke materi. Jadi bermula dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini melawan Romawi. Bayangkan Romawi, negara besar. Saking dahsyatnya, hitung-hitungannya, ya Rasulullah nggak biasanya seperti itu. Karena yang dihadapi Romawi, ya, dan kala itu nggak ada yang mampu menandingi Romawi kecuali bangsa Persia. Yang lainnya sudah nggak masuk akal, sudah nggak masuk nominasi sudah. Romawi itu kekuatannya seluruh Jazirah Arab, Afrika Utara itu seluruhnya dulu Romawi, persemakmuran. Jadi Romawi itu dulu menguasai Afrika Utara, ya Mesir, ya Libya, ya Sudan mungkin sebagiannya, ya Tunisia, ya Aljazair, ya Maroko. Itu dulu semuanya di bawah bendera Romawi Raya. Bahkan Romawi Raya itu sampai ke pelosok Afrika,
ke Habasyah, betul? Saya mau tanya, Habasyah itu agamanya apa? Najasyi yang sebelum masuk Islam, Kristen, ikut Romawi Raya. Itu menggambarkan dulu Romawi itu wilayah yang sangat apa? Luas. Begitu juga dengan Persia ya, Iran, sebagian Irak, Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah mungkin dulu itu wilayahnya Persia. Sampai detik ini bahasa Persia masih ada. Bahasanya loh ya, tapi kalau kekaisarannya atau kekisrahannya sudah nggak ada. Jadi peperangan antara Persia sama Romawi ini silih berganti. Bahkan ada ayatnya, ghulibatir Rum fi adnal art, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di bumi terendah. Bumi terendah itu di mana? Bumi terendah itu di Palestina. Ada kota namanya Jericho. Antum browsing di internet, daratan yang paling rendah di muka bumi itu Jericho, Ariha. Kalau lautnya itu adalah Laut Mati. Dan Laut Mati sama Jericho itu dekat. Kita naik bus dekat sekali. Dari Ariha, Palestina dengan Laut Mati di Yordania itu dekat sekali. Nah itulah kira-kira dulu tempat peperangan antara bangsa apa? Romawi dan Persia, yang kadang ini menang, kadang ini menang, saling rebutan lah. Itu wajar. Lah yang nggak wajar ini Rasulullah dan para sahabat yang cuma seklutik mau ngelawan apa? Romawi. Ini yang nggak wajar. Tapi terjadi gitu loh. Ya, memang kalah perang Mu'tah itu. Tapi efeknya luar biasa. Apa efeknya? Secara perpolitikan, nama Rasulullah dan para sahabat diperhitungkan sejazirah Arab. Suku-suku yang ingin memerangi Islam mingslep semuanya, nggak berani. Ini Romawi yang apalagi yang ceketer ini yang suku-suku Arab ini. Mingslep semuanya nggak berani. Memang kalah. Banyak gugur komandan-komandannya, betul. Tapi menambah kekuatan dari sisi nama baik dan terangkatnya perpolitikan kaum muslimin pada waktu itu. Saya ulangi ya, karena ini ada hubungannya. Jadi pada waktu Rasulullah SAW menunjuk sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah yang menjadi komandan perang Mu'tah adalah Zaid ibn Harithah. Zaid bin Harithah adalah orang yang sangat dicintai Nabi, mantan anak angkatnya Nabi sebelum ada ayat yang menasakh ud'uhum li abaihim, panggillah dia sesuai dengan nama bapaknya. Sebelumnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Sebelumnya Zaid bin Muhammad. Ketika turun ayat ini dipanggil lagi seperti semula, Zaid bin Harithah, kesayangannya Nabi, dicintai Nabi, punya anak dicintai Nabi juga. Anaknya namanya siapa? Usama. Zaid bin Harithah ditunjuk jadi panglima perang. Yang nggak lazim itu ucapannya Nabi loh. Lah nanti kalau Zaid ini seumpama gugur akan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Ini kan aneh. Biasanya Nabi kan ya sudah pemimpinnya ini titik kan gitu kan. Ini belum sudah dikasih apa? Cadangan. Kalau karena Rasulullah tahu yang dihadapi ini siapa? Romawi, bukan musuh yang sepele gitu loh. Maka Ja'far, kalau seandainya Zaid gugur. Lah kalau Ja'far juga seandainya gugur, maka akan diganti Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Harithah statusnya muhajirin tapi bukan Quraisy, betul? Ja'far statusnya Quraisy plus muhajirin. Abdullah bin Rawaha statusnya Ansor. 3. Di tengah perjalanan di peperangan itu Rasulullah ada di Madinah. Rasulullah tidak ikut perang pada waktu itu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ke sahabat Nabi yang lain di kota Madinah yang nggak ikut perang. Sekarang bendera ada di tangan Zaid bin Harithah. Dan sekarang Zaid bin Harithah gugur, terbunuh, syahid. Kemudian bendera Islam itu jatuh. Dan sekarang bendera di bawah siapa? Ja'far. Dan Ja'far pun gugur, kedua lengannya terputus. Ja'far ininya putus dua-duanya. Makanya nama lainnya Ja'far adalah At-Toyyar. Toyarnya yang bisa terbang. Karena apa? Karena Allah ganti kedua lengannya yang putus dengan apa? Sayap. Kata Rasulullah, aku melihat Ja'far mondar-mandir di surga dengan sayapnya.
Setelah Ja'far wafat diganti siapa? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini ya gugur juga. Sebelum perang itu para sahabat ketika melihat kaum Romawi yang seperti lautan. Antum lihat pasukan kalau naik bukit terus turun. Pasukan besar loh ini ya. Kalau dari bukit turun kan kayak air mengalir gitu. Saking banyaknya. Itu para sahabat itu agak mikir begitu. Dan mereka usul bagaimana kalau kita nulis surat ke Rasulullah untuk minta tambahan pasukan. Ditolak sama Abdullah bin Rawaha. Wallahi, wahai para sahabatku, tujuan kita ke sini untuk dua hal. Kita menang atau mati syahid. Dua-duanya bagus. Gak usah kita minta apa? Bantuan. Akhirnya sepakat gak minta bantuan. Akhirnya Zaid bin Harithah gugur, Ja'far gugur, Abdullah bin Rawaha gugur. Itu diceritakan Rasulullah. Apa yang terjadi di medan perang itu diceritakan Rasulullah seakan-akan ini nonton bareng begitu. Ya. Dan Rasulullah menceritakan itu dalam keadaan menangis. Karena 3 orang ini paling dicintai Nabi di antaranya. Zaid bin Harithah yang Zaid bin Harithah ini satu-satunya orang yang menemani Nabi ke Taif. Masih ingat? Yang Rasul dilempari batu itu loh. Saya berdarah-darah. Itu gak ada yang menamai kecuali Zaid bin Harithah. Ja'far ketika datang dari Habasyah langsung ke Madinah. Setelah selesai perang Khaybar dan Khaybar menang, Rasulullah berkata ketika lihat Ja'far, "Wallah aku gak tahu, aku gembira karena apa? Karena menang Khaybar atau karena kedatangannya Ja'far." Saking senangnya. Dan Rasulullah mengatakan orang yang paling mirip sama aku akhlak dan wajahnya adalah siapa? Ja'far. Wajahnya mirip aku, akhlaknya mirip aku. Begitu juga dengan Abdullah bin Rawaha, dicintai luar biasa. Ya. Terus tiga-tiganya wafat. Ya Rasulullah menceritakan dalam kondisi berderayan air mata. Kemudian Nabi berkata, setelah itu panji Islam dibawa pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus, dan Allah membukakan jalan melalui dia. Nah, itu. Nah, siapa ini pedangnya Allah ini? Ternyata siapa? Khalid bin Walid. Beliau termasuk yang tidak ditunjuk. Tapi karena kondisi genting itu, bendera itu jatuh, tidak ada yang ngambil. Diambil sama seorang sahabat Nabi dan mengatakan, "Tolong segera tunjuk satu orang yang memimpin kalian." Kata wong lho, apa sih nggawa bendera Yusuf awamu wae. Tapi dia mengatakan, "Aku bukan ahlinya." Langsung diambil sama Khalid. Khalid yu'ammir nafsahu. Khalid menjadikan dirinya sendiri sebagai panglima. Dan itu dibutuhkan karena nggak boleh dalam pasukan kosong dari apa? Komandan. Kalau kamu safar 2 orang, harus satunya jadi apa? Pimpinan safar. Kalau nggak gitu, sisi tok pilih ngalor, sisi tok pilih ngidul. Kudu siji sepakat. Lo kita kadang-kadang kita gitu. Safar orang 5 aja, nanti mandek di SPBU itu ya, oh enggak yang sana aja, ruwet nanti. Betul apa enggak? Harus satu orang aja. Itu padahal safar yang nggak terlalu penting. Apalagi perang. Harus ada komandan, nggak boleh kosong, nggak boleh. Maka diambil sama Khalid. Dengan strateginya akhirnya bisa berhasil mengurangi kekalahan dan bisa mundur kembali ke kota apa? Madinah. Lah sejak itulah Khalid bin Walid dijuluki apa? Saifullah, pedangnya Allah. Farafa'an nabiyyu usbu'aihi, diriwayatkan thumma akhadha liwa Abdullah bin Rawaha fa athbata qadamaihi hatta usiba syahidan. Pedang itu terakhir dibawa Abdullah bin Rawaha. Kemudian Abdullah bin Rawaha gugur terbunuh sebagai syahid. Fastaghfiru lahu, doakan dia, minta ampun sama Allah. Tsumma akhadha liwa Khalid bin Walid, kemudian panji Islam dibawa Khalid bin Walid. Walam yakun minal umara, dia tidak termasuk panglima yang ditunjuk Nabi. Huwa ammara nafsahu, dia menjadikan dirinya sendiri menjadi amir karena kondisi apa? Genting, harus siaga satu orang. Setelah itu Rasulullah mengangkat tangan, Rasulullah SAW mengangkat jarinya ke langit dan Rasulullah berkata, ini Rasulullah posisi di mana? Di Madinah, peperangannya di sana. Tapi di Madinah itu Rasulullah mengangkat jarinya dan berkata, Allahumma huwa saifun min suyufika fansurhu, ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, tolonglah dia ya Allah. Ya, akhirnya diberi kemenangan dengan berhasil mengurangi apa? Bukan perang artinya menumbangkan Romawi, bukan maksudnya di sini. Tapi maksudnya di sini adalah berhasil untuk kembali dengan selamat. Dan dalam riwayat yang lain, la tu'dhu Khalidan, jangan kalian menyakiti Khalid bin Walid. Fa innahu saifun min suyufillah, karena Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah.
sabbahullah alal kufar, yang Allah tancapkan di atas kepala orang-orang, di tubuh orang-orang kafir. Nah, itu jadi yang menamai pedangnya Allah ya siapa? Rasul. Dalam riwayat yang lain, walamma aqada Abu Bakar li Khalid Walid ala qitali ahli riddah qal, ketika Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Khalid bin Walid untuk memerangi Ahlur Riddah. Tahu Ahlur Riddah? Ahlur Riddah ini gerakan pemurtatan, gerakan murtad itulah. Setelah wafatnya siapa? Rasulullah, muncul nabi-nabi palsu, Musailam al-Kadzdzab, al-Ansi, as-Sujah, macam-macam. Maka komandan tertingginya adalah Khalid bin Walid, ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar. Sebelum memberangkatkan Khalid, Abu Bakar berkata, Inni sami'tu Rasulullah yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Ni'ma Abdullah wa akhul asyira Khalid bin Walid. Sebagus-bagusnya hamba Allah dan sebagus-bagusnya teman saudara kekeluargaan adalah Khalid bin Walid. Wa sayfun min suyufillah, dia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Sallahu Allahu alal kufar wal munafikin, yang Allah hunus, pedang Allah yang terhunus untuk orang kafir dan orang munafik. Diberangkatkan oleh siapa? Abu Bakar, dan berhasil menumpas seluruh gerakan nabi palsu beserta unsur-unsurnya. Dihabisi sama Khalid bin Walid. Lah, hal ini menyebabkan Umar itu khawatir. Karena di zamannya Abu Bakar, Khalid bin Walid itu ditugaskan ke Irak untuk membereskan orang-orang Persia yang ada di sana, ditumpas sama Khalid. Selalu berhasil. Sampai-sampai khawatir orang ini mengkultuskan siapa? Khalid. Ohnya perang ada Khalid wis menang wis gitu. Para sahabat kumpul-kumpul gini ya. Terus Khalid elok iya, wis menang iki. Kono Khalid menang, kono Khalid menang, kono Khalid menang. Nah, Umar ini enggak senang dengan gini-gini nih. Karena ada apa? Pengkultusan. Maka Umar ngomong ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar Khalifatur Rasul, tolong, saya melihat dalam pedangnya Khalid itu ada kecepatan. Ya, saya melihat dalam pedangnya Khalid itu ada kilatan yang berbahaya begitu. Tolong berhentikan dia, ganti yang lain. Di lobi sama siapa? Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar mengatakan, la wallahi, demi Allah, aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Sampai mati gak dipecat sampai Abu Bakar wafat, ya, Khalid selalu yang jadi panglima tertinggi, panglima perang. Ya. Lah nanti terjadi gesekan perang lagi antara pasukan Romawi ini. Pasukan Romawi nanti ketemu lagi sama pasukan Islam, tapi bukan di zaman Nabi. Zamannya siapa? Abu Bakar. Kirim pasukan. Ya, kirim pasukan yang pada waktu itu saya lupa jumlahnya, tapi sudah pernah kita pelajari dulu di kitab Hikbah Minat Tarikh, masih ingat? Hikbah Minat Tarikh sudah kita pelajari, ya. Jumlahnya kaum muslimin sedikit banget, dan jumlahnya tentara Romawi sangat luar biasanya, banyaknya berlipat-lipat daripada jumlah kaum muslimin. Kemudian komandannya Romawi namanya Mahan. Namanya apa? Dia mengutus seorang Teleksandi. Teleksandi ngerti ya? Mata-mata. Zaman sandiwara radio dulu kan. Tutur tinular itu kan. Ngirim Teleksandi untuk memata-matai kaum muslimin. Maka berangkatlah mata-mata itu menyusup ke kamp militer kaum muslimin. Dipimpin siapa tadi? Khalid bin. Diperlihatkan, dilihat 1 hari 2 hari, kalau malam ngapain, kalau siang ngapain, kan gitu kan. Maka setelah penuh informasi didapat, pulanglah ya seorang mata-mata ini, intelijen ini, ke yang menyuruh, ke atasannya, lapor ke Mahan tadi, panglimanya. Apa yang kamu lihat? Wallahi, wahai Amir, wahai pimpinan kami melihat suatu kaum
yang tidak memiliki senjata kecuali pedangnya. Enggak pakai tameng-tamengan gitu loh maksudnya itu. Tamengnya ya apa? Pedangnya. Artinya siap apa? Siap. Saya melihat kaum yang enggak punya senjata kecuali pedang di tangannya. Saya melihat kaum yang kalau malam hari, aku melihat kaum yang kalau malam hari laksana para pendeta, laksana para rahib. Atau yang aku melihat kaum yang tidak memiliki senjata kecuali pedang. Bukan. Itu yang perang sebelumnya. Bukan. Tapi ini yang benar yang ini. Saya melihat kaum yang kalau malam hari seperti rahib-rahib di kuilnya. Saya melihat mereka di malam hari laksana ruhbanul lail. Ruhban tahu? Jamak rohib. Saya melihat mereka laksana rahib-rahib, pendeta-pendeta kalau malam hari. Khusyuk, ada yang sholat, ada yang nangis, ada yang ruku, ada yang baca Al-Quran gak tidur-tidur. Mereka kalau melihat malam hari ini diperlihat kayak pendeta-pendeta mereka ini. Sibuk dengan urusan apa? Akhirat kalau malam hari. Wa fursanun nahar, aku melihat kaum ruhbanul lail. Wa fursanun nahar, mereka di malam hari laksana rahib-rahib, dan di siang hari mereka pendekar-pendekar berkuda. Wah, sudah dapat gambaran. Akhirnya dalam riwayat Mahan ini ketemu langsung sama Khalid. Ketemu langsung sama apa? Khalid. Dan di antara isi pembicaraan Mahan dengan siapa tadi? Khalid bin Walid. Wahai Khalid, kenapa kamu dipanggil pedang Allah? Itu menunjukkan apa yang terjadi di negeri Islam itu sampai ke telinga para pemimpin negeri-negeri kafir. Antum masih ingat gak kisah seorang sahabat Nabi yang dulu saya ceritakan? Namanya Ka'ab bin Malik, masih ingat? Sahabat yang pernah diboikot itu loh. Berapa hari dulu diboikotnya? 50 hari total. Bahkan disuruh istrinya menyingkir, gak boleh dikumpuli. Masih ingat kan? Ketika Ka'ab bin Malik diboikot karena gak ikut perang apa dulu? Perang Tabuk. Betul ya? Itu peristiwa Ka'ab bin Malik gak ikut perang Tabuk, kemudian beliau diboikot, gak dijak ngomong sama Rasul dan sahabat sampai 50 hari. Beritanya itu sampai ke Romawi, tak kasih tahu antum. Dan disurati. Di antara isi suratnya itu, jadi waktu di pasar datang utusan ya mencari orang namanya siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Ternyata surat-surat itu dari unsur Romawi yang ada di Syam. Dibuka, yang intinya teman-temanmu telah menelantarkan dirimu. Kamu gak dianggap, kamu disingkirkan, kamu dimarginalkan. Sudah, kemarilah engkau. Jadi ditawari supaya mau kemana? Ke Romawi, ke Syam, terus informasinya disedotkan gitu kan. Paham maksudnya ya? Akhirnya Ka'ab bin Malik, ini adalah musibah yang lebih dahsyat daripada musibah yang pertama. Langsung dia nyalakan perapian, dilemparkan surat itu ke perapian supaya enggak. Karena dia ingin tobat dia, orang baik Ka'ab bin Malik ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di negeri Islam itu diketahui oleh ketua atau para pimpinan di negeri luar. Sudah dari dulu itu intelijen itu ada. Ya, ada. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ngerti desa-desus ada namanya pedangnya Allah, Saifullah, manusia pedangnya Allah ini. Akhirnya tanya nih komandannya nih, kenapa kamu kok dijuluki pedang Allah? Apakah nabimu berdoa terus Allah turunkan pedang dari langit, terus pedang itu kamu bawa kemana-mana? Lah, bukan. Ya, tidak. Tetapi kami adalah kaum yang dulu penyembah berhala, terus diutus seorang rasul kepada kami, ya kan? Kemudian kami mengikutinya dan kami perang bersamanya dan kami memenangkan peperangan, dan saat itu aku dipanggil pedangnya Allah. Akhirnya dikasih tawaran-tawaran, dikasih bergening dia. Khalid, ngapain sih kita perang ini? Untuk apa pertumpahan darah ini? Terus gini aja lah,
Kalian ini keluar dari tanah Arab sampai ke negeriku ini tujuannya cari duit, cari makan, cari minum toh. Karena di negara kalian gersang nggak ada apa-apa. Masih ingat kisahnya itu? Karena di negara kalian gersang nggak ada ini, nggak ada itu. Berbeda dengan kami di sini ada buah-buahan, ada ini, ada itu. Bukankah tujuannya kamu berangkat ke sini cuma ingin cari makan karena di Arab tandus? Sudahlah hitung pasukanmu. Ya, maka per orang akan saya kasih 10 dinar. Per orang kali jumlah para sahabat yang ikut perang itu. 10 dinar loh. Coba 1 dinar berapa? 1 dinar 4,25 gram emas murni. Kalau diasumsikan 1 juta berarti 1 gramnya berapa? 4.250, betul? Kali 10 per orang berarti berapa? 42.500.000 dengan asumsi sekarang. Paham ya? Wis tak kasih orang per orangnya 10 dinar, kita kasih pakaian, pulanglah. Bukankah itu yang kamu mau? Kata Khalid bin Walid, Anda salah paham. Ya, Anda salah paham. Bukan itu tujuan kami datang kemari. Loh, lalu apa tujuan engkau? Tujuan kami ke sini adalah nahnu qaumun nashrabud dima. Kami adalah kaum peminum darah. Dan kami telah mendengar darah yang paling nikmat dan segar di muka bumi adalah darahnya orang Romawi. Baik guys. Dan nanti Mahan masuk Islam. Karena itu Mahan masuk Islam. Masuk Islam. Nanti lihat di kitab Hikmah Menatari yang sudah pelajari. Akhirnya masuk Islam. Dan menang. Nah, terus ya. Jadi Khalid bin Walid ini kan tadi kan dilobi sama siapa? Umar untuk dilisenkan ya, atau disuruh jadi jangan panglima, yang biasa aja. Lah pada waktu itu Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid ke Irak karena di sana ada unsur-unsur Persia. Irak kan Arab, betul ya? Betul apa enggak? Irak bukan Persia, Irak itu Arab. Cuman pada waktu itu Irak itu dikuasai apa? Persia. Lah Khalid ditugasi untuk membereskan itu. Belum menumbangkan loh ya. Kalau menumbangkan zamannya siapa? Umar. Menumbangkan zamannya Umar. Dan panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan dulu sudah kita pelajari itu. Oke, ini cuma membereskan sebagian unsur Persia yang ada di Irak. Berangkat. Ternyata berhasil dan membereskan. Ya, membereskan. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat surat dari, jadi gini ya, mohon maaf, Abu Bakar ketika jadi khalifah itu setelah membereskan urusan dalam negeri, memberantas nabi palsu, memerangi orang-orang yang murtad, kemudian membereskan orang-orang yang ingkar zakat, sudah selesai, maka diantara tugasnya Abu Bakar adalah memulai penaklukan, betul? Sudah mulai ke Persia dan sudah mulai kemana? Ke Romawi. Yang Persia sementara sudah nggak ada masalah, dipimpin Khalid. Lah ada masalahnya di mana? Di Romawi. Kekurangan tentara dan seterusnya, ngirim surat ke Abu Bakar. Lah akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar ngirim surat ke Khalid. Wahai Khalid, kalau sudah tiba suratku ini, segera kamu membawa pasukanmu pergi ke Syam. Tujuannya untuk menolong saudara-saudaramu yang ada di negeri Syam. Jelas sampai sini ya? Maka Khalid bin Walid waktu itu ada di Irak loh ini. Irak ke Palestina atau Irak ke Suriah gitu. Ke Syam. Khalid tanya ke orang-orang di sana, di manakah atau mana jalur jalan yang tercepat? Dari mana? Dari Irak tadi ke peperangan yang akan dituju di Syam itu. Kata orang-orang ada 2 jalan. Jalan manual ini panjang tapi enak jalannya, landai. Di tengah ya ada warung, bisa yuk kalah. Maksudku dilalui manusia. Artinya masih bisa nanti minum, cari perbekalan masih bisa. Tapi rodok lama ini. Tapi kalau mau cepat ya lewat jalur ini. Ini memangkas jalan terjal. Di sana ada padang pasir yang gersang dan biasanya orang gagal. Karena saking gentingnya suratnya siapa tadi? Abu Bakar. Yang dipilih adalah jalan yang ekstrim. Jalan yang nggak dilalui manusia, jalan robos, jalan jin buan anak kata orang Surabaya. Berangkat ke tempat yang nggak pernah dilalui ini berangkat.
Ya, kata orang, pokoknya kalau kamu pilih jalan ini, kamu pada hari ini harus melihat pohon. Itu pohon ini. Kalau pada hari ini kok kalian nggak melihat pohon ini, berarti kalian sudah kesasar dan akan binasa di tengah jalan. Bismillah, tawakal sama Allah, berangkat. Di tengah jalan kehabisan air minum. Sak tetes ndak ada. Saking entek perbekalan ini. Sedangkan posisi sudah ada di mana? Padang pasir, mau cari mana? Mau gali sumur? Ya tidak mungkin, pasir kok. Bingung. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid memerintahkan para sahabat untuk nyembelih unta-unta mereka. Karena unta itu dibunuh unta itu kan satu-satunya hewan yang bisa atau diantara, nggak tahu diantara apa satu-satunya. Setahu saya satu-satunya ya. Satu-satunya hewan yang bisa menyimpan air, punya tangki lah dia dia itu. Jadi unta itu kalau waktu ada air disedot sebanyak-banyaknya, ditaruh, betul ya, di tubuhnya. Jadi meskipun dia nggak minum berhari-hari tidak apa-apa karena punya cadangan itu. Dan memang unta itu hewan yang beda. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuluq. Disuruh melihat unta kita ini. Dan unta itu hewan berkaki 4 yang jalannya berbeda dengan hewan berkaki 4 lainnya. Antum boleh cek, boleh lihat. Unta itu kalau jalan berbeda dengan mamalia lainnya. Kalau mamalia lainnya kan silang kalau jalan. Kucing, kalau ada kucing depan rumah antum lihat kan silang. Kanan kiri depan belakang, iya kan? Betul apa sih? Kalau yang belakang itu maju yang kiri, maka yang depannya kanan yang maju, betul ya? Kalau depannya itu yang kiri yang maju, maka belakangnya kanan yang maju. Silang, betul? Unta tidak. Unta itu ya kanan-kanannya maju dua-duanya, kiri-kiri maju dua-duanya. Kayak orang gerak jalan yang keliru itu. Itu gak bisa hewan lain jatuh kecuali unta. Punya keseimbangan. Ini nggak sedang bahas unta ya, ini kembali ke materi. Jadi diminum sama sahabat tuh. Akhirnya terus nerobos sampai ke Syam dan membantu kaum muslimin, ya berhasil memenangkan perang. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab wafat. Kok dibalik? Zaman itu ketika mengutus perang-perang itu Abu Bakar wafat, mohon maaf. Abu Bakar wafat, langsung sebelum Abu Bakar wafat nunjuk Umar jadi khalifah. Termasuk kehebatan Abu Bakar yang jarang dikupas sebagai kehebatan Abu Bakar adalah nunjuk Umar. Biasanya kan keistimewaan Abu Bakar 1, 2, 3, 4, 5 gitu toh. Nanti paling diceritakan Umar bin Khattab kapan diangkat jadi khalifah. Diangkat jadi khalifah adalah ditunjuk oleh Abu Bakar. Menurut tak ceritanya. Padahal itu istimewa. Harusnya itu diteliti, dijadikan judul besar. Jadi penunjukan Abu Bakar kepada siapa? Umar untuk jadi khalifah itu adalah di antara deretan kebaikan dan keutamaannya Abu Bakar. Itu menunjukkan hadiah terbesar Abu Bakar untuk umat Islam ini. Betul apa enggak? Langsung tunjuk, nggak pakai milih, nggak pakai pendapat, nggak pakai langsung. Kalau aku mati Umar jadi khalifah. Itu termasuk kecerdasan dan kejeniusan siapa? Abu Bakar. Setelah itu langsung Persia tumbang, Romawi tumbang, sampai pindah ke Konstantinopel karena yang di Syam sudah dihabisi diobrak-abrik oleh pasukannya siapa? Umar bin Khattab dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Keutamaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab apa saja, kehebatan dan keberhasilan Umar bin Khattab itu Abu Bakar dapat pahalanya. Karena yang nunjuk dia jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Itu hebatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Lah, ketika Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, yang dilakukan Umar bin Khattab yang pertama kali diantaranya adalah memecat Khalid. Soalnya zamannya Abu Bakar dipecat gak iso, di lobi-lobi gak iso terus. Hanya ketika Umar jadi khalifah langsung dipecat.
Dipecat dalam tanda kutip, bukan berarti Umar benci sama Khalid. Ndak, abadan cinta, sangat cinta luar biasa. Cuma Umar ini kan orangnya kan julukannya kan Al-Faruq, betul? Betul apa enggak? Al-Faruq itu artinya pembeda. Ini tauhid, ini syirik. Makanya enggak mau ada khawatir di kultus-kultus, enggak mau Umar nih. Harus tegas, enggak boleh kayak gitu. Karena setiap ada perang ada Khalid nih, para sahabat menang iki Khalid. Pedangnya Allah enggak mungkin kalah. Jenenge pedangnya Allah kok. Mosok pedangnya Allah patah, enggak mungkin. Pasti menang. Paham ya? Makanya diberhentikan. Lah, diberhentikan tuh posisinya waktu perang di Syam. Dan ditunjuk komandan baru namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka Khalid gak loro hati. Tidak ada barisan sakit hati. Dijadikan purnawirawan yang gak enak. Kan gitu kan. Padahal beliau ini masih jaya-jayanya kan gitu kan. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Tapi apa yang terjadi? Khalid berkata di depan tentara Islam loh. Ya, hadza amiruna, ini adalah pemimpin kami. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya. Aminu hadhil umma Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saya sendiri mendengar Rasulullah bersabda, manusia terpercayanya umat ini, orang terpercayanya umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lah Abu Ubaidah juga berkata, aku juga mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Khalid bin Walid adalah ni'ma Abdullah, sebaik-baik hambanya Allah, dan dia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Saling mencintai, gak ada masalah. Mau jadi prajurit, mau jadi kopral, mau jadi jenderal, niatnya untuk Allah, perang bareng dan menang. Nah, setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah dijadikan gubernur. Abu Ubaidah bin Jarrah dijadikan apa? Gubernur apa? Syam, karena berhasil mengusir apa? Romawi. Abu Ubaidah al-Jarrah diangkat jadi gubernur. Setelah itu datang Ta'un. Masih ingat kisahnya? Datang Ta'un menggerogoti tubuhnya Abu Ubaidah, disuruh pulang sama Umar. Kata Abu Ubaidah, masa kita ini gak ridho dengan takdirnya Allah? Sudah takdirnya Ta'un ya sudah. Kata Umar, engkau harus lari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang Abu Ubaidah termasuk orang yang paling disenangi Umar. Abu Ubaidah termasuk orang yang paling dihormati Umar. Pernah Abu Ubaidah melakukan kesalahan. Kemudian kata Umar, wallahi seandainya yang ngomong itu bukan engkau, wahai Abu Ubaidah. Mungkin sudah ditempeling sama Umar itu. Tapi karena yang ngomong itu engkau, enggak. Saking sayangnya Umar. Makanya Umar nih hampir wafat. Orang-orang ngomong di sekelilingnya, istakhlif. Wahai khalifah, segera tunjuk siapa yang jadi khalifah setelahmu. Apa kata Umar? Seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk dia jadi khalifah. Kan gitu ceritanya. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, aminu hadil ummah Abu Ubaidah. Kembali ke materi. Abu Ubaidah ini wafat, kena Ta'un kan, diganti siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal masih kena Ta'un lagi, belum selesai-selesai pandemi itu. Akhirnya diganti oleh Umar Amr bin As. Nah, Amr bin As ini pinter nih masalah pelik-pelik ini. Sahabat Nabi yang paling masalah yang pelik-pelik ini diselesaikan. Ya ini Amr bin As. Amr bin As ini mikir, dan sudah saya sampaikan kemarin. Amr bin As ini mikir, kok gak mari-mari Ta'un ini nyebar terus. Akhirnya dia dapat ilham, Ta'un ini seperti api. Selama masih ada yang dimakan terus menjalar. Paham ya? Maka Amr bin As menyuruh ke ahli Syam untuk berbencar. Ada yang ke lembah, ada yang ke pelosok-pelosok disuruh bencar. Inilah yang sekarang kita sebut dengan social distancing. Sudah ada di zaman Amr bin, dan beliau telah orang terkenal. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, nggak selesai Khalid ini, kayaknya harus ada pertemuan lagi ya. Sudah itu, sudah apa? Sudah. Ya insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih Khalid, masih satu yang sebutkan. Masih pedang Allah, betul ya? Masih ada 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8 InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.